tingkah laku manusia, hukum dapat berlaku secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Oke, tambahan dari Dina itu yang untuk tambahannya hukum bisa secara tertulis dan atau tidak tertulis. Mungkin cukup ya saya simpulkan aja dari beberapa jawaban tadi, baik dari rekan-rekan. Jadi hukum itu ketentuan, kalau dari mengambil dari Esa atau kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku dari manusia dalam suatu negara, baik secara tertulis dan tidak tertulis. Mungkin kesimpulannya dari semua jawaban kayaknya itu. Dan ditambah tadi ada dari apa tadi yang mengatakan ada sanksi. Nah itu. Jadi saya lanjut ke slide. Oh ini yang, nah ini hukum adalah sekumpulan peraturan yang di dalamnya tergantung perintah dan larangan-larangan yang mengikat setiap warga masyarakat dan atau manusia. Dan ketentuan itu menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa setiap orang atau masyarakat dan atau manusia. Oleh karena itu peraturan tersebut harus dipatuhi dan ditaati guna terciptanya kedamaian, ketentraman, kerukunan dan keadilan. Mungkin kalau mau ditambahkan lagi dalam suatu negara, nah boleh. Nah itu kesimpulannya daripada hukum. Nah itu kemudian ini hukum, arti hukum menurut beberapa menurut masyarakat ya. Ini ada beberapa hukum mungkin sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin, kaidah, tata hukum. Silakan nanti untuk slide-nya saya kirimkan. Mungkin mohon maaf ini belum sempat diedit, jadi masih hitam putih. Nah, jadi tujuan fungsi hukum itu ada dua, yaitu ketertiban dan ketenangan. Ini tujuan hukum. Jadi hukum yang itu diciptakan untuk ketertiban masyarakat. Hukum itu diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat dengan kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum juga mengutamakan bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjadi melindungi hak serta menentukan kewajiban anggota masyarakat agar mencipta suatu kehidupan yang teratur, damai, adil, dan makmur. Itu hukum. Nah, ini mungkin teori-teori bisa dilihat. Saya langsung aja ke yang pokok-pokoknya. Tugas hukum mengatur tata kehidupan, mengatur koordinasi, melindungi segala kepentingan, dan lain-lain lah. Jadi sana kepentingan seseorang terhadap kepentingan lainnya ya, atau terjadi perbedaan kepentingan diatur dalam hukum. Nah ini hukum di dalam masyarakat, definisinya seperti ini. Nah, sesuai dengan mata kuliahnya pengantar ilmu hukum, saya cuma sampai menyampaikan tentang hukum saja. Untuk nanti ada lagi pun mungkin hukum di selanjutnya untuk mata kuliah yang lain akan membahas yang lebih dalam. Ini ada subjek hukum, objek hukum manusia atau person, objek hukumnya juga manusia juga. Nah itu mungkin nanti kita ini aja lah langsung. Ini tadi sesuai dengan yang saya setelah tahu hukum itu seperti itu, mungkin dikaitkan dengan tadi tayangan yang di awal. Nah ini ada hukum nih, ada undang-undang, atau hukum itu kan bisa juga berupa undang-undang.
undang-undang tentang ketenagakerjaan ya, atau disebut dengan Omnibus Law, bahasa ininya mungkin bahasa Indonesianya Cipta Kerja. Tapi akhirnya membawa cilaka gitu. Nah ini gimana, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin yang demo sekarang juga kan kebanyakan mahasiswa dari kemarin dari Unpad demo di depan gedung sate. Tapi kalau yang STIA Bandung mah nggak usah lah, karena masih belajar dulu aja, nanti kalau sudah lulus baru bisa demo. Silakan, mungkin ada tanggapan tentang Omnibus Law, karena kayaknya ada apa ya, tadi katanya hukum itu buat mengatur supaya tertib, supaya aman, tapi ternyata kok setelah ada hukum malah seperti ini gitu. Silakan mungkin dari rekan-rekan yang mau. Saya Pak mau berkomentar. Silakan. Kalau menurut saya sih tidak setuju ya Pak ya, karena hanya mempermudah persyaratan untuk para wirausahawan gitu. Namun si buktinya itu mempersulit para pekerja di para pekerja bekerja di wirausaha tersebut gitu. Kayak contohnya gitu ya, para pekerja dihitung gaji misalnya itu selama 8 jam per upah yang ditentukan. Namun apabila si Omnibus Law diterapkan, maka si para pekerja akan dihitung upahnya sesuai beberapa jam dia bekerja. Tentu itu sangat merugikan para pekerja dan dampaknya adalah ketidakadilan yang merata, Pak, kalau menurut saya. Masalah upah ya, masalah upah ya, yang berdasarkan jam kerja ya, emang ada itu dalam Omnibus Law, jadi diatur. Jadi kalau yang dulunya upah itu per hari atau mungkin upah minimum regional itu harian lah atau mungkin bulanan, sekarang dihitung dari jam kerja ya. Oke, kita tabung dulu. Yang lain mungkin ada yang ya boleh setuju, boleh tidak setuju, silakan. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Saya Pak. Salsa, silakan Salsa. Ya Pak, kalau dari saya sendiri, dari tayangan dalam pengesahannya pun dalam sepihak Pak. Jadi kayak misalkan kayak Pak Benny kemarin pun pas lagi pengesahan sempat untuk mengeluarkan komentarnya, tapi malah dimatikan mikrofonnya. Bukan dalam intinya pun dalam pengesahannya pun hanya dalam satu pihak Pak. Kalau misalkan emang kan DPR itu harusnya mewakilkan rakyat ya. Nah, sekalipun ada memiliki DPR yang baik itu yang mengeluarkan pendapatnya masyarakat, tapi malah dimatikan Pak dari mikrofonnya pun. Jadi mungkin karena ada demo pun, kenapa ketika ada DPR ingin mengeluarkan pendapat malah dimatikan gitu Pak komentarnya tuh. Oke. Ini waktu pengesahannya atau waktu demonya ini yang dimatikan? Dalam pengesahannya Pak. Kalau pengesahannya kan tadi sudah dilihat ke satu partai yang absen, dua partai yang tidak setuju. Berarti kan kalau dari pengesahan sudah sah, karena sudah yang lainnya setuju gitu. Tapi dalam saya dalam pengesahannya pun malah ada ada DPR yang mau menyatakan gitu komentarnya, tapi malah dimatikan Pak. Kalau misalkan memang ada kalau misalkan semuanya pun bisa mengeluarkan komentar kan nggak apa-apa Pak. Cuman kan di sini posisinya sedang komentar tapi malah tidak diberi waktu Pak. Apa mungkin mic-nya rusak mungkin? Mungkin ada yang jahil ya Pak, matiin mic-nya. Oh gitu. Ya. Oke. Berarti tadi dari masalah pengesahannya mungkin tidak demokratis gitu ya? Iya Pak. Tapi mungkin itu kan yang
ketuanya sudah ketok palu itu. Ya Pak, tapi pas sedang berkomentarnya salahnya pun mengapa harus dimatikan dahulu gitu? Kenapa tidak didengar? Oh, oke. Ya boleh. Berarti harus setuju semua gitu baru disahkan, baru sah gitu atau gimana? Kan dalam ini juga kadang ada yang tidak setuju tapi kepentingan yang banyak sedikit itu harus mengalah. Itu gimana? Tapi kalau misalkan begitu Pak, kan di dalam musyawarah pun harus bisa menerima, ada yang menolak atau ada yang menerima, harus didengarkan Pak. Nah di sini posisinya ada yang menolak pun tidak didengar dulu gitu Pak. Kalau misalkan dalam sebelum pengesahannya pun yang menolaknya boleh berkomentar, itu nggak masalah Pak. Tapi ketika ia mau berkomentar kalau ia itu menolak, tidak didengar, itu baru bermasalah gitu Pak. Oke. Jadi masalahnya tidak didengarkan dulu, istilahnya apa alasannya menolak gitu ya? Ya Pak. Oke, yang lain mungkin silakan. Saya Pak. Eka silakan Eka. Ya, saya lebih mempelajari si dalam undang-undangnya ini sih ada salah satu yang saya tertarik dengan aturan pekerja yang terkena PHK secara sepihak itu kan sebelumnya mendapatkan hak untuk menggugat ke lembaga perselisihan industrial ya Pak ya. Tapi di sini pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 2013 itu dia udah gak berlaku lagi dengan disahkannya Omnibus Law ini Pak. Jadi para pekerja yang terkena PHK secara sepihak menurut saya kasihan sih kalau misalkan gak bisa mengajukan haknya lagi gitu Pak di aturan pekerjaan ini. Ya. Jadi PHK tidak dibayar gitu ya? Apa gimana? Bukan begitu Pak. Jadi mendapatkan apa sih? Biasanya kan mendapatkan hak untuk mengajukan ini ya, menggugat dia di PHK secara sepihak gitu. Dan bisa menggugat pemberi kerjanya tersebut. Tapi sekarang itu si undang-undang tersebut udah nggak berlaku lagi. Jadi kalau misalkan udah di PHK ya udah gitu loh. Nggak bisa apa sih menggugat siapapun. Gitu Pak. Pasal 169 yang Pasal 159 159 ya. tentang ketenagaan ya. Oke. Hak memohon PHK ya dihapus ya. Iya, betul. Ya, emang di sini Ya. disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika merasa dirugikan. Jadi kalau jika merasa dirugikan ini kalau yang dulu boleh mengajukan keberatan ya, sekarang tidak boleh ya. Oke. Sekarang enggak. Iya. Oke, yang lain mungkin itu satu apa tadi? Saya, apa? Saya. Dina, ya silakan Dina. Kalau menurut saya hukum Omnibus Law itu enggak sesuai sama tujuan dari hukum itu sendiri. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau fungsi hukum tuh buat ketertiban sama ketenangan, sedangkan diadakannya RUU Cipta Kerja yang sekarang lagi ramai tidak menunjukkan sikap yang membuat tujuan dari hukum itu tercapai, kayak ketertiban. Semenjak ada hukum itu boro-boro Indonesia tertib, malah makin banyak demo kan. Jadi kalau menurut saya RUU itu jelas tidak memenuhi syarat dari tujuan fungsi hukum sendiri itu. Terus ketenangan dari undang-undang yang dari situ kan harusnya hukum itu membuat warga masyarakatnya tenang, memberikan ketenangan, sedangkan yang berisi dari pasal-pasal yang ada di situ membuat masyarakatnya resah, Pak. Jadi saya sangat tidak setuju dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi tadi dikaitkan dengan
tujuan hukum sendiri, yaitu untuk ketertiban dan kenyamanan lah. Itu tidak, Omnibus Law ini malah membuat kacau begitu ya. Boleh, mungkin ada yang bisa mengkaitkan dengan kondisi saat ini, mungkin sekarang kan lagi pandemi ini. Silakan. Dari yang lain mungkin ada yang kira-kira dikaitkan dengan Zahra ya ini. Silakan yang mungkin ada ini. Iya, Pak. Zahra, silakan Zahra. Kayaknya sinyalnya Kalau dari sinyalnya kurang bagus ya Zahra. dilihat dari pasal 58 itu ada kontrak tanpa batas waktu, yang artinya di masa nanti kita bekerja, khususnya mahasiswa sekarang yang mau nantinya sudah lulus dan bekerja, akan lebih sulit menjadi pegawai tetap, Pak. Oke, Jadi mungkin semakin sedikit yang menjadi pegawai tetap karena ketentuan khusus gitu. Kedengar nggak Pak kayaknya jelek ya? sinyalnya jelek, mungkin coba di videonya dimatiin aja. Halo. biar ini jadi nggak terlalu. Iya. Pakai wifi. Nah, apa? Oh, pakai wifi. Enggak, di stop video aja, di stop video coba. Biar agak, jadi kan kalau tersedot sama video. Iya. Nah, coba diulangi lagi mungkin. Jadi di UU Cipta Kerja itu ada pasal 58 yang isinya kontrak kerja tanpa batas waktu. Artinya outsourcing ya. Iya, Pak. Artinya di masa nanti khususnya para mahasiswa sekarang yang masih belajar dan ingin menempuh kerja di tahun berikutnya akan lebih sulit menjadi pegawai tetap, Pak. Oke. Jadi outsourcing yang dulu kontrak kerja itu ada masa waktunya, sekarang dengan undang-undang ini tanpa batas waktu ya. Oke, poinnya udah kena. Tadi poin-poinnya mungkin dari yang mana nih, yang cowok nih kok ya dari tadi cewek terus nih. Yang cowok nggak tunjukkan kejantanannya dong. Ayo yang cowok, ada mungkin dari kaum pria. Saya Pak. Fikri, silakan. Mahasiswa itu adalah penegak antara rakyat dan wakil rakyat. Karena ini dari ranah pemerintahan sudah berkhianat kepada rakyat. Apapun mereka sudah menciptakan RUU Cipta Kerja dengan tidak melalui bermusyawarah, sehingga untuk yang turun ke lapangan untuk mahasiswa yang memperjuangkan partisipasinya. DPR hanya bisa berencana, Tuhan yang menjalankan. Oke, dari apa mungkin ada lain? Oke, sudah. Yang lain dari Becky mungkin ini masa tentang mahasiswa demonya, karena katanya DPR tidak lagi mendengarkan mungkin aspirasi, karena kan DPR sebenarnya kan wakil rakyat ya. Jadi sekarang sudah tidak mendengarkan rakyat. Silakan mungkin Aurora ini ya. Iya. Mungkin keluar dari jalurnya, tapi saya kan pengen nanya dari yang trending saat ini yang katanya semua ini diatur sama Sembilan Naga. Sembilan Naga itu adalah petinggi Indonesia, ibaratnya itu orang terkaya di Indonesia. Jadi mereka itu menyuap DPR atau presiden juga sebagai boneka untuk membuat negara sesuai keinginan mereka gitu, Pak. Benar nggak sih? Oke. Mungkin ini jadi ke masalah korupsi ya, masalah KKN.
Jadi masalah KKN. Jadi untuk Aurora dia istilahnya untuk ini masalah KKN gitu. Jadi ada pihak yang mengendalikan DPR dengan membeli keputusan gitu kan. Jadi bisa diatur dengan uang gitu. Oke, mungkin dengan yang situasi sekarang ada mungkin kan kalau kita tahu. Saya Pak. Silakan Widi. Ya, kan maksudnya kayak isu tentang Omnibus Law ini kayak waktunya nggak tepat gitu. Sekarang tuh yang jadi prioritas kita tuh seharusnya kayak ngilangin dulu corona gitu. Gimana cara ngeberantas corona dari Indonesia, kayak corona aja kayak udah berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia gitu. Sedangkan para petinggi DPR ini malah menyulut amarah rakyat buat kayak demo. Nah, itu tuh kayak bakal buat si corona tuh lebih banyak gitu. Lebih pandeminya tuh lebih menjalar. Ya, jadi kayak bukannya menenangkan atau memprioritaskan untuk keadaan sekarang yang lebih genting tentang corona, tapi malah buat Omnibus Law, mengesahkan Omnibus Law yang nantinya bakal menyengsarakan yang ada di bawah gitu, Pak. Oh gitu ya. Kira-kira kan sekarang kan katanya ekonomi sedang lemah. Mungkin ya kalau dengan Omnibus Law kira-kira bakal kuat nggak nih? Apa karena masih ada corona mungkin malah tetap lemah gitu? Kalau misalkan sekarang aja kayak masalah corona aja udah lemah, apalagi nanti ditambah Omnibus Law gitu. Kayak upahnya aja nggak sepadan sama apa yang nanti dikerjain sama pekerjanya gitu. Apalagi kan rakyat bawah tuh kayak kerjanya nggak terlalu ini Pak, nggak terlalu menunjang gitu. Sedangkan nanti teh upah yang di itu teh kayak nggak benar-benar bakal buat rakyat sejahtera gitu. Oke ya. Jadi dari apa baru? Widi. Oh Widi ya dari Widi. Ya, gambarnya nggak ada. Dari Widi. Iya Pak. Jadi kurang tepat jadi pengesahan undang-undang ini karena sekarang mungkin lagi pandemi. Jadi harusnya fokusnya itu untuk negara bagaimana lepas dulu dari corona. Jadi ya, sehingga ditakutkan jadi ada klaster baru. Nah ini juga selain mungkin ada lagi ya emang dilema ya. Sementara liga sepak bola kok bisa ditunda gitu kan, sementara sedangkan yang lain seperti RUU Omnibus Law, terus kemudian ada lagi pilkada nantinya itu kok tetap lanjut, sedangkan sepak bola aja yang ditakutkan buat kasus baru ditunda gitu. Iya Pak. Apa jantung biasa nonton Persib. Terus Pak, anehnya teh kenapa buru-buru gitu? Nah itu mungkin menjadi bahan. Jadi nanti kita kalau saya mungkin dosen, mungkin nanti mahasiswa juga silahkan. Mungkin nanti kalau mahasiswa ini harus lebih, emang betul tadi kata siapa ya yang Fikri ya. Siapa yang tadi yang bahwa mahasiswa itu mohon Pak. Nah itu memang betul, mahasiswa emang harus kritis. Jadi emang karena dia walaupun mungkin nanti begitu masuk di dunia praktisnya di secara praktis itu akan tahu, oh ternyata begini. Itu sekarang emang harus kritis, nanti
setelah masuk ke dunia yang nyata, dunia sebenarnya itu kita tunggu aja. Karena banyak yang dulunya belum, mungkin tahun 98 banyak yang sebagai pendemo, tetapi setelah sekarang kan banyak yang udah jadi pejabat, tapi tidak ada itunya. Dia diharapkan mungkin untuk mahasiswa yang sekarang, jadi setelah sekarang kritis, begitu nanti di dunia nyatanya sudah jadi praktisi, itu akan tetap dengan komitmennya gitu. Karena yang sekarang terjadi 98 itu malah sebaliknya, malah sekarang nggak tahu, hilang aja, terbawa arus karena gitu. Itu kenyataannya. Jadi mungkin silakan oke, sekarang nanti dengan kejadian yang sekarang, ada pilkada, ada apa, sementara di dunia kesehatan sudah di situ dilarang berkumpul, tapi pilkada kok diinikan. Terus ada lagi omnibus law yang diinikan demo kok disahkan gitu kan. Itu mungkin nanti kalau ada di sini ada jurusan kebijakan publik ya, enggak ada ya. Ini sumber daya manusia semua ya. Jadi kalau ada yang di kebijakan publik, karena sekarang ada mau dibentuk, jadi departemen dulu itu ada istilahnya pakar kebijakan publik. Jadi sebelum kebijakan publiknya itu dibuat, itu dirumuskan dulu oleh pakar-pakar. Kalau menurut yang lain mungkin silakan dari yang lain, ada masih mungkin, oh Pak ini ada ya seperti tadi pilkada, mungkin ada yang lain di luar itu saya yang mau disampaikan apa, silakan sekarang bebas aja karena ini masih perkenalan. Saya anggap biar kita saling kenal dulu aja, nanti setelah masuk ke materi ya sedikit-sedikit aja materi, karena ininya itu di dunia apa yang trending sekarang lah, apa lagi viral lagi. Silakan. Aku Pak pengen tanya. Silakan. Jadi aku mau tanya, dulu itu kan Presiden Gus Dur kalau nggak salah dilengsarkan ya Pak? Dulu pernah lengser Runi. Cuma lagu kamu. Zahra mungkin di videonya di stop dulu biar suaranya ya. Kedengeran nggak Pak? Ya kedengeran, lanjut. Kalau nggak salah dulu Presiden Gus Dur itu pernah dilengsarkan ya Pak? Ada demo dari masyarakat, bener nggak Pak? Nah, yang trending sekarang di Twitter itu banyak yang menggunakan hashtag turunkan Jokowi Aruf Amin. Menurut Bapak, demo yang sekarang itu bisa berpotensi tidak menurunkan atau yang menggagalkan semua yang sekarang terjadi gitu Pak, kayak dulu. Oke, baik. Dulu kan ada hebat juga tentang itu sampai presiden dilengsarkan gitu. Sekarang apa bisa mungkin terjadi lagi dilengsarkan presidennya? Oke, baik. Sudah ya, oke. Jadi presiden kita itu semua dari 7 yang sekarang presiden ke-7 semuanya dilengsarkan kecuali Pak SBY ya yang nggak dilengsarkan ya, yang nggak dilengsarkan Pak SBY. Iya, Pak. Yang lain semua dilengsarkan, termasuk presiden pertama. Dipaksa apa sih? Sebelum masa jabatannya berakhir, tapi udah berakhir duluan. Oke, ya. Semua dilengsarkan kecuali Pak SBY. Kalau menurut kan ini kan hanya istilahnya cuman hanya undang-undang omnibus law, undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi kaitannya hanya
hanya buruh ya. Yang demo juga kan cuma buruh aja. Beda dengan tahun 98, tahun sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum-sebelumnya juga saya nggak tahu kalau yang ditumbangkan lewat demo itu kan cuma Pak Harto. Itu 98 itu bukan cuma buruh, dia sudah di sana banyak elemen lain yang demo. Kalau saat ini sementara hanya buruh dan mahasiswa. Karena kan untuk mikir ke demo aja sekarang berpikir 2 kali. Bisa aja demo besoknya corona gitu kan. Nah itu mungkin kalau yang nggak tahu, kalau yang tadi katanya ada yang ayo demo gitu kan, itu kalau saya secara pribadi kalau harus demo, saya berpikir lagi, saya nanti habis demo corona gitu kan. Nah itu yang ditakutkan, karena udah jelas bahwa corona ini ada gitu. Mungkin ada yang masih berpendapat kalau corona ini sebenarnya nggak ada gitu, karena ada sekarang lagi ramai juga itu. Iya Pak, banyak. Nah, Iya, ya kan Pak, aku mau masih nambahin kalau dikit. nggak salah ada 17% dari seluruh masyarakat yang di. Iya Pak. Nah, Banyak yang bilang kalau misalkan yang demo ini dalam beberapa waktu tidak dinyatakan tidak positif corona, berarti corona itu cuman ngada-ngada gitu dari pemerintahnya. Itu teh emang pendapat Bapak kayak gimana, maksudnya teh kalau misalkan emang ini tuh cuman haluan dari pemerintah ngebodohin masyarakat. Kalau saya sendiri ada. Jadi kalau dari saya sendiri corona itu ada, karena di kantor saya ada yang kena. Terus di tempat-tempat lain juga ada. Malah Presiden Amerika juga sudah menyatakan, karena padahal Presiden Trump itu kan nggak percaya dengan corona, tapi kok dia istrinya malah positif. Iya Pak, kayaknya mah nanti emang ada corona teh, tapi kan menurut tapi orang jumlahnya kayaknya nggak segitu deh. Sama pemerintah teh kayak dilebih-lebihin gitu Pak, maksudnya kayak gitu emang ada sih corona teh, tapi dilebih-lebihin sama masyarakat, makanya si warga teh nggak terlalu percaya sama corona gitu Pak, maksudnya. oke. Ya, percaya tapi sama jumlah angkanya gitu. Terus kan banyak isu juga ya Pak, corona di rumah sakit itu kayak mati juga bukan karena diagnosa ya corona, tapi dikoronain gitu Pak. Ya, ya Pak, harusnya harusnya kan yang misalnya dia tuh dicek nih, dites rapid test. Nah, dia tuh ini apa namanya? Gak negatif, tapi ditulis sama rumah sakitnya dia positif kayak gitu. Jadi kayak masyarakat tuh kayak dibohongin gitu sama adanya corona ini teh. Oke. Gitu, Pak. Yang saya tahu ya, yang kemarin kejadian di Lampung pokoknya di daerah Sumatera, emang ada, Palembang apa Sumatera, pokoknya ada dia katanya belum sudah swab, cuman hasilnya belum keluar. Tapi kan dari itu kan sudah ada undang-undang protokol kesehatan. Jadi dalam undang-undang protokol kesehatan disebutkan kalau meninggal sudah swab walaupun hasil belum keluar. Jadi kan 2 kali ya kalau tes swab apa rapid ya yang 2 kali itu. Nah itu dia tes itu baru tes sekali itu lanjut reaktif. Nah, setelah reaktif ke yang kedua belum ada hasilnya, tapi langsung disuruh dengan protokol kesehatan. Nah, seperti itu kejadiannya gitu. Sebenarnya dari dulu juga ada yang bilang kalau masalah ini itu masalah semua yang kayak ini Omnibus Law. Kemarin ada yang menyatakan bahwa ini cuma miskomunikasi. Jadi yang tadinya Omnibus Law itu emang jadi antara yang di luar berkembang dengan yang sesungguhnya di undang-undang tersebut itu
berbeda gitu. Makanya mungkin kalau nanti ada mahasiswa yang rekan-rekan mahasiswa di sini yang ada waktu, coba dicari dalam Omnibus Law itu yang sebenarnya, yang Omnibus Law yang sekarang sudah disahkan, sama enggak dengan yang isu-isu yang berkembang di luar gitu. Karena ada mungkin kemarin dibahas tentang jam kerja. Nah, itu ternyata tidak sama antara yang ada dalam undang-undang dengan yang dilemparkan ke publik dengan yang undang-undang gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi mungkin PR nanti kalau istilahnya ya dari rekan-rekan masyarakat, coba dicari di isu yang berkembang di luar itu seperti ini, kemudian dicari di undang-undangnya, apakah undang-undangnya itu membahas itu atau mungkin beda gitu. Karena sekarang yang terjadi kalau dari sebenarnya adalah miskomunikasi. Jadi tidak adanya komunikasi yang tidak ada komunikasi. Jadi sosialisasinya belum, atau mungkin sosialisasinya masih yang rancangan, tiba-tiba sudah diperbaiki. Nah, itu coba dicari, mungkin ada bisa menemukan. Silakan untuk sesi berikutnya bisa ini, oh Pak, ternyata di dalam isu yang ada di luar PHK itu begini-begini, ternyata di dalam Omnibus Law menyebutkan tidak seperti itu. Nah, silakan mungkin nanti ini kan tentang RUU ya Pak? Ya, enggak, bukan RUU, yang udah undang-undang. Kalau RUU masih rancangan itu. Oh, yang udah disahkan. Yang sudah disahkan. Yang Omnibus Law. Oh iya Pak. Udah ada yang lihat apa masih RUU? Mungkin kalau ada yang sudah lihat bisa disampaikan. Nah, ini nanti saya juga lagi barusan cari-cari, kemarin tuh ada yang Menteri Tenaga Kerja yang menjelaskan ini gitu, Menaker ini. Cuman saya belum lihat, mungkin ada, nanti saya coba lihat lagi. Mungkin yang lain, mungkin sebelum ini udah tinggal sebentar lagi, udah hampir 2 jam. Jam 15 kita ya? Setengah 2. Iya Pak. Terus pengen nambahin dikit. Kan kenapa mahasiswa turun demo ke jalan gitu? Kan ini tentang buruh kan, kata Bapak. Kan definisi kecil buruh ya suaranya ya. Halo, udah masih kedengaran? Ada yang ini mungkin direlay sama yang kedengaran suaranya. Kalau dari saya keterimanya kecil. Kedengeran kok, kedengeran. Silakan coba Dewi. Putus-putus. Coba diulang lagi. Ya kan menambahkan ya Pak, kayak mahasiswa turun ke jalan. Mana sih? Bentar Pak. Mahasiswa turun ke jalan. Ya. Kan kata Bapak apa sih cuman buruh doang. Tapi kan buruh menurut KBBI adalah orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan uang. Berarti kita kalau misalnya bekerja di perusahaan orang lain, berarti kita sama aja kayak buruh kan. Nah, nanti kita mikirnya ke depannya gitu, para mahasiswa kan pasti bekerja di perusahaan orang lain. Nah, takutnya teh. Oh, iya. Kayak gitu, tapi, Pak. Jadi tadi definisi buruh ya, kalau buruh itu bekerja sama orang lain. Tapi kayaknya kalau yang sekarang yang demo itu kayaknya dari pabrik-pabrik aja itu, yang mungkin yang kerja jadi di restoran gitu, enggak itu. Jadi tukang masak di restoran enggak. Jadi sementara emang kan ini kan ketenaga kerjaan, jadi yang istilahnya
aturannya ikut ke tenaga kerjaan. Kalau yang tadi secara definisi itu bekerja sama orang lain, mungkin ada di situ kayak pegawai SPG lah, pegawai itu kayaknya enggak, karena dia masih istilahnya kan kalau ketenaga kerjaan ini biasanya lebih ada serikatnya ya, jadi ada serikatnya, ada perkumpulannya. Kalau yang itu tidak nah ini juga jadi pertanyaan juga apakah karena yang di mana hari ini ada itu di jalan, nanti saya share ada ininya jadi di jalan antara Bandung mau ke Tasik sama Bandung mau ke Garut itu di Parakan Muncang itu sudah ditutup karena ada longmas di situ. Jadi kalau mau yang mau ke Tasik atau mau ke Bandung ke Garut diharapkan lewat jalan alternatif lain. Nah, istilahnya apa ya, buruh di situ kan ada banyak pabrik. Jadi padahal tadi kalau secara definisi ya tadi itu bekerja sama orang lain, teman. Nah, di sini bicaranya masalah adanya serikat apa pekerja gitu, serikat pekerja. Jadi ini antara serikat pekerja, antara DPR. Tapi kata DPR sudah bilang, sudah dikumpulkan itu serikat pekerjanya. Terus yang mengundang mungkin dari Dewi untuk definisi yang secara KBBI itu masih umum sifatnya jika dibandingkan dengan buruh secara tenaga kerja. Terus kan ya Pak, ya kecil ya. Terus kan ya Pak, kata Bapak apa hubungannya sama corona? Ya kayak nambahin dari Widi, kan apa sih UUD itu penting ya Pak? Kenapa sih harus buru-buru gitu Pak? Kenapa DPR nggak ngeprioritasin dulu cara pencegahan corona? Katanya kata pemerintah kan peningkatan pasien corona malah meningkat. Kenapa harus buru-buru apa sih ngerancang ini tenaga kerjaan ini? Kenapa nggak si corona ini teh dihilangin dulu? Kenapa nggak itu dulu? Kenapa harus buru-buru gitu? Emang nggak ada waktu lagi? Kayak kan UUD penting ya Pak? Kenapa harus buru-buru lah, intinya mah lagi masa kayak gini, lagi krisis-krisisnya keuangan gitu Pak. Maksudnya mah kayak gitu. Nah itu mungkin itu yang tadi saya tanyakan juga. Jadi ini emang tidak tepat waktunya. Tadi ada yang dari siapa tadi yang jadi menyampaikan bahwa keluarnya undang-undang RUU keluarnya undang-undang Omnibus Law ini tidak tepat waktu karena sekarang sebenarnya yang diutamakan harusnya adalah kesehatan. Karena kemarin juga sudah pernah sejak PSBB pertama itu kan sudah kesehatan, sudah pas begitu PSBB begitu kita ada kasus pertama kali langsung kita PSBB luar biasa secara yang mau ke luar kota nggak boleh kan begitu kan. Terus yang itu karena prioritas utama adalah kesehatan. Begitu setelah ke sini mungkin ada salah pilihan bahwa katanya kesehatan kalau ekonominya ini akhirnya ke ekonomi. Nah setelah ke ekonomi jadi krisis gini. Naik lagi jumlah kasusnya. Padahal pada waktu begitu PSBB pertama itu setelah ini prioritasnya kesehatan sudah menurun drastis. Iya. Nah itu jadi mungkin ada salah. Salah. Sekarang masih ekonomi sih masih, tapi kita tidak kalau yang dulu itu umum. Jadi kalau PSBB semua PSBB. Kalau sekarang tidak. Jadi sekarang per kecamatan, kalau nggak salah per kabupaten, per wilayah. Kalau wilayah ini
merah, kan ada zona merah, silakan PSBB sendiri. Yang sini wilayahnya, makanya ada yang orang Jakarta pergi ke Bekasi, pergi ke Bogor gitu kan, karena di sana lebih longgar gitu. Nah sekarang, nah itu yang permasalahannya kalau PSBB. Yang bikin curiganya teh itu kenapa gitu ya Pak, lagi masa gini bikin curiga gitu, kenapa harus buru-buru gitu, padahal ya betul sekali ya. Itu Boleh ya, mungkin ada ya kalau emang bisa membuktikan oh ternyata ada ini di balik pengesahan undang-undang ini, silakan disampaikan, mungkin nanti dari nggak apa-apa, dari kan ada senat ya, namanya senat, disampaikan. Yang penting data-datanya ada gitu, yang penting informasinya udah jelas gitu. Jadi oh ini silakan, malah bagus gitu. Jadi tidak asal, kan kalau kita berbicara nanti kita sebagai latihan juga. Jadi kalau nanti di skripsi atau kalau saya ya bukan di skripsi lah, di skripsi itu kita ngomong itu harus ada datanya menurut ini gitu. Jadi jangan berdasarkan kita, karena kita tidak di skripsi ataupun di tesis itu tidak kecuali nanti kalau disertasi itu tidak boleh berdasarkan kita. Jadi kalau kita berbicara harus ada dasarnya gitu. Jadi nanti oh ini loh ininya datanya, makanya dengan data ini saya berpendapat gini. Nah itu yang ini kan mungkin kalau emang kecurigaan itu boleh nanti. Yang penting datanya apa nih? Oh ternyata apa ada yang ini bukti transfernya ini, nah silakan, lebih bagus. Tapi kalau hanya ya gimana Pak? Ya tapi kalau cuman hanya oh mungkin ada ini tapi tidak ada praduganya, tidak kan kalau hukum harus gitu, hukum itu harus istilahnya ada dugaannya Pak ya? Tidak boleh praduga gitu. Nah, jadi harus ada bukti. Kalau sudah bukti nggak apa-apa. Tapi kalau masih masih praduga. Iya Pak. Jadi tapi sekarang mah ya Pak, ngomongin tentang pemerintah politik kayak gitu teh, malah takutnya teh dimasukin ke penjara, kayak contohnya aja Najwa Shihab, tahu gak? Bapak yang itu kan ada yang ngelaporin gitu. Nah, itu aku mah takutnya teh kayak gitu kan Pak ya, sekarang mah ngomongin tentang politik kayak gitu teh diusut. Nah, takutnya teh kayak gitu Pak. Jadi pemerintah teh sekarang mah kayak yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu, Pak. Oh, itu bukan kata pemerintah, kalau nggak salah kata Rhoma Irama. Oke, jadi gini, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jalurnya benar gitu. Kayak kalau Najwa Shihab juga sudah ini kok. Ya tapi kan Pak ditolak sama Metro Jayanya, ditolak. Tapi dia Najwa Shihab kan emang begitu orangnya, karena kan kemarin juga sudah siap kalau emang ini, karena ada kursi kosong ini bukan cuma di Indonesia, di luar negeri sudah ada, cuman mungkin kita masih istilahnya kalau masih tabu ya, karena kan kadang orang masih kalau belum rame gitu kayak masih tabu gitu kok. Baperan Pak. Padahal sih tidak apa-apa, kan itu kan kritik. Sebenarnya kritik itu justru, kalau kritik itu membangun sebenarnya. Jadi kalau emang benar ya nggak usah tersinggung gitu kan. Kalau emang justru yang tersinggung itu karena salah gitu, karena emang ini. Tapi kalau dia tidak salah nggak usah tersinggung gitu. Nah, emang kursi kosong ini baru di luar negeri aja, kalau di kita baru pertama kali Najwa Shihab ini yang wawancara kursi kosong. Saya juga belum baca belum lihat videonya yang pertanyaan apa sih yang dilontarkan Najwa Shihab, cuman baru sepintas aja di berita gitu kan. Kalau pertanyaannya mungkin sebenarnya kalau yang justru yang tersinggung itu emang yang tersinggung itu karena emang betul ya
dia tidak benar gitu. Kalau yang benar nggak usah tersinggung sebenarnya gitu. Bapak sambil mau nambahin, Bapak. Oh, silakan lanjut mungkin. Ya, nggak apa-apa, silakan yang nambahin. Ya kan tadi mah ada yang sebelum dari saya mah membahas tentang ini apa upah. Nah, ini mah Pak dari Undang-Undang Cipta Kerjanya pun ada yang mempermudah TKA masuk ke dalam negeri, Pak, malah menjadi pekerja gitu, Pak. Oke, ya tadi sebenarnya di situ kalau nggak salah ya, saya juga, tapi saya belum juga, makanya saya belum juga lihat Omnibus Law yang betul itu seperti apa. Cuman kalau nggak salah itu untuk yang TKA yang masuk itu mereka teknisi. Jadi begini loh, kayak kereta api cepat. Kereta api cepat kan teknologinya udah teknologi yang tinggi ya, teknologi tinggi. Iya, Pak. Nah itu kenapa kok banyak tenaga kerja asing gitu dari Cina itu masuk. Nah sebenarnya mereka teknisi, jadi mereka kontrak sistemnya gitu. Jadi apa kan kalau dari orang-orang kita belum ada yang bisa tuh teknologinya. Nah mereka makanya mengajari. Ini loh begini. Nanti setelah mengoperasikan jalannya kereta itu di sini seperti ini. Mungkin kalau dulu kita komputer mungkin cara nyalain powernya ini loh gitu kan. Terus kalau mau matiin ini klik ini. Nah itu mereka sebenarnya cuma itu aja gitu. Cuman karena banyak ada berapa karena bukan cuma satu teknisi aja, dan banyak itu biar cepat. Jadi, tapi emang nggak bisa, bukan kan kata Bapak tadi untuk hanya di bagian teknisi hanya saja itu kan. Cuman emang nggak ada gitu Pak pemuda-pemuda atau misalkan orang lokal gitu yang bisa gitu. Kenapa nggak di bolehlah kalau misalkan perawalan untuk dijadi apa sih menggunakan TKA, tapi untuk perawalan doang. Kenapa nggak misalkan pemuda-pemudanya gitu, mahasiswa atau mahasiswi yang diajarkan terlebih dahulu, jadi tidak terus-menerus yang TKA aja terus Pak yang dipekerjakan. Sedangkan kan dalam kondisi Indonesia pun sekarang banyak pengangguran ya Pak, apalagi dari undang-undang yang masuk tadi ada PHK, ada upahnya juga sedikit. Jadi kalau misalkan sekarang udah malah lagi susah kerja ya Pak, banyak PHK, terus malah ada yang berbunyi TKA dipermudah gitu. Nah itu makanya tadi emang momennya yang berbarengan gitu kan. Kalau sekarang kereta api cepat ini kan istilahnya sudah harus 2021 ya, 2021 harus sudah selesai. Kalau sekarang sekolah dia sampai lulus berapa tahun, sedangkan ini sudah berjalan gitu. Nah, emang justru karena menggunakan tenaga kerja asing, karena tidak ada teknologinya. Itu mungkin nggak tahu juga strategi dari si istilahnya apa ya, ownernya apa sih yang punya kereta api cepat itulah, si rekanan apa sih namanya. Dari apa ngambilnya? Saya juga pernah punya alat seperti itu. Itu yang datang ke sini orangnya nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman setelah diserah terimakan, ini loh Pak, ini Pak sudah selesai, kemarin juga sudah dari ininya sudah ini, nanti kita di istilahnya transfer knowledge. Jadi ada transfer knowledge yang mau menggantikan TKA ini, nanti ada itu ke depan ada untuk menggantikan TKA ini, nanti kedepannya sudah tidak menggunakan TKA lagi. Jadi tapi mungkin Pak dari penjelasan
dari undang-undang dari TKA itu pun kurang diperjelas Pak. Kayak kan kalau misalkan saya pun baru tahu ya dari Bapak tadi apa sih kalau misalkan TKA itu yang dimaksud untuk pekerja teknisi kereta cepat saja gitu kan. Tapi dalam ini pun mungkin orang-orang bacanya ya udah cuman kayak mudahnya TKA masuk ke dalam negeri, bukan apa ya, tidak dijelaskan dalam rinci. Jadi masyarakat pun bisa gitu berpikir, oh ya kenapa ya orang lain kenapa nggak ke lokal aja, padahal kan pengangguran sekarang makin meningkat gitu Pak. Jadi mungkin salahnya pemerintah pun dalam mengesahkan atau mengumumkan undang-undang tidak terlalu jelas Pak, jadi malah jadi salah paham gitu. Nah itu tadi kan Kontroversi. intinya tadi di semua permasalahan yang ada itu cuma masalah komunikasi tadi. Jadi komunikasi justru sebenarnya kalau pemerintahan kita bagus sistem komunikasinya itu semua masalah mungkin bisa dijelasin enak gitu. Sekarang kan sepertinya ini ada masalah ini nggak ada penjelasan kayak dulu. Kemarin sudah ramai ada PKI ya, PKI baru gaya baru nggak tahu kemana lagi, timpah lagi yang ini belum jelas lagi, timpah lagi yang ini. Makanya harusnya pemerintah dengan juru bicara atau mungkin di bagian komunikasi hubungan masyarakat apa namanya kalau di negara menjelaskan gitu, ada yang menjelaskan. Jadi yang tadi kalau semua permasalahan ini itu komunikasi aja sebenarnya, kesalahan komunikasi. Jadi kalau emang betul, karena kan gini, bukan hanya itu baru satu kereta api cepat, sedangkan nanti kayak pembangunan kan masuk lagi ke daerah Sulawesi kalau nggak salah. Nah, coba cek di Sulawesi itu lagi ada pembangunan proyek apa kayak batu bara gitu. Jadi itu teknologinya teknologi tinggi dan yang bisa itu mereka gitu. Mereka ya ini juga bisa jadi strateginya si katanya perusahaan itu nggak mau dia manggil gitu kan, terus diajarin di situ, terus ini pulang belajar enggak, jadi dia kayaknya dia ke sana. Sama kayak yang kejadian Papua ya Pak, yang penarikan tambang itu loh Pak, yang datang Amerika. Exxon, apa? Freeport. Ya kayak Freeport Pak. Iya seperti itu Freeport, cuman Freeport kan. Kalau misalkan pendapat saya ya, kalau dengar-dengar gitu, yang baca-baca, Freeport itu kan dari dulu ya ambilnya tuh oleh Amerika gitu, lebih apa ya, disewakannya gitu, sampai pas ke pemerintahan Bapak Jokowi juga itu tuh Freeport tuh malah diperpanjang gitu Pak. Nah mungkin salahnya Indonesia tuh kan sebenarnya Freeport itu kan dalamnya tuh ya ada emas, ada yang lain-lain gitu. Nah salahnya Indonesia itu kenapa harus dikelola oleh luar negeri gitu, hanya disewakan saja. Walaupun ada kalau di sekitaran Papua itu orang-orang dari apa sih, kayak misalkan orang Indonesia mah dikerjanya mah dapat upahnya berapa, setengahnya dari upah orang-orang luar gitu Pak. Jadi kalau ada pulau kayak Freeport lagi sih, mungkin menurut aku itu akan merugikan negara juga Pak. Jadi kayak udah dalamnya aja gitu, dalamnya diambil orang, tapi yang kerjanya dari orang lokal Pak. Oke, ya mungkin itu Freeport itu udahlah yang istilahnya kalau emang sudah terjadi sudah gitu. Tapi kita harus ngambil pelajaran dari sana. Karena Freeport itu apa lagi ada nih. Jadi kita ngambil pelajaran dari Freeport, oh ternyata kedepannya kita harus ini. Kita dulu ada dulu ya. Ya Pak.
Oke, baik saya lanjutkan. Mungkin juga ini sudah habis waktunya. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai sampai itu yang masalah Tentang Freeport. Freeport itu. Jadi kita ambil hikmahnya aja karena sudah berlalu gitu kan, kita masih, saya juga nggak tahu ternyata kontraknya emang seperti itu. Begitu kontrak habis ternyata si emasnya juga udah habis gitu. Enggak, sudah tidak diperpanjang sekarang. Sudah diambil alih oleh kita. Ya, karena emasnya sudah habis, Pak. Iya, sudah diambil sama kita tapi emasnya ternyata sudah habis, sudah nggak ada apa-apanya gitu. Nah, itu sampah doang. Itu makanya ke depan mungkin kalau ada kerjasama lagi tidak seperti itu. Itu emang cuma Freeport aja karena kita tidak tahu emang dulunya bahwa perjanjiannya seperti itu gitu. Nggak apa-apa karena kalau kita ngebahas lagi kok ini kenapa itu sudah susah karena nggak bisa ngulang waktu lagi ke belakang. Jadi ini yang kedepannya ternyata kalau jangan sampai seperti Freeport gitu, kita ambil itu pelajarannya gitu, istilahnya ya hikmahnya lah apa sih yang ada di dalam. Makanya betul kata orang dulu bahwa bangsa yang besar yang menghargai sejarah gitu. Jadi sejarah itu nggak boleh dilupakan. Sejarah itu harus tetap dikenang, tapi bukan untuk dendam gitu, tapi untuk kedepannya memperbaiki. Nah, betul. Jadi seperti itu. Jadi sejarah tetap harus ada. Itu dijadikan pelajaran. Jadi bukan untuk malah balas dendam gitu istilahnya. Ini gitu. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, mungkin sudah asar. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mengikuti mata kuliah hari ini. Mungkin ke depan kalau memang nanti tetap ada saya kasih season 30 menit
ini untuk pertanyaan, silakan bertanya apapun, boleh diinikan dulu. Oh, saya mau nanya ini, silakan nanti, atau mungkin kalau kurang ini silakan di grup, sudah ada grup WA-nya, disampaikan, dilemparkan di grup. Nanti saya kalau emang bisa saya jawab. Kalau ada yang tetap walaupun sekarang sudah selesai, tetap berlanjut di WA, istilahnya kita tetap diskusi di sana gitu. Jadi, WA itu, Iya, Pak. walaupun nanti 2 minggu baru ketemu lagi, 2 minggu yang akan datang. Mungkin itu aja, Ya, Pak. terima kasih sekali lagi. Tetap Ya, jaga Pak, sama-sama. kesehatan. Ya Mudah-mudahan Pak, sama-sama Pak. ya, kita bisa ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dalam keadaan sehat. Amin. 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 Banyak, terima kasih. Amin. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.